Apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Nah itu tuh aku kalau makan, sebelum adik-adik makan, aku makan duluan itu tanganku dicubit. Taruh gitu. Terus gimana anak saya kok gini pakai celana pendek? Bapak suatu saat akan bangga karena nggak semua penyanyi dangdut itu bisa ditidurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan saya dan juga ada bintang tamu yang mau kita ajak kulik-kulik ngobrol ya. Nah, beliau ini adalah salah satu yang sangat berjasa dalam hidup saya. Apa ya kalau dibilang itu sumur rezeki lah gitu, sumur doa juga. Nah, beliau ini adalah emak saya. Semua pada bilang ibunya Mbak Inul kayak kakaknya gitu. Nah, inilah dia orangnya. Namanya siapa? Mak. Perkenalkan, Mak. Namanya Ibu Rupiah. Cuan. Duh. Ya gimana nggak banyak duit ya namanya. Orang emaknya aja namanya Rupiah gitu. Jadi uangnya nggak habis-habis. Uangnya nggak habis-habis. Alhamdulillah ya. Sombong jadi, amat. Kata orang ibunya Mbak Inul awet muda. Kalau menurut saya ya harus dibikin awet muda karena anaknya biar muda terus. Ibunya juga harus seimbang gitu. Nah, ibunya juga harus dimodalin dalam artian didandanin yang cantik walaupun pasangannya sudah tidak ada tapi harus tetap cantik lah gitu. Nunjukin kalau anaknya itu tidak menyia-nyiakan ibunya. Bener nggak, Mak? Iya. Oke, kita langsung aja ya. Minta tanya apa rahasianya emak saya bisa awet muda. Selain harus bahagia, selain harus didandanin cantik ya. Rahasianya apa sampai awet muda, Mak? Ya karena Inulnya yang dandani, yang biayai Inul. Tuh. Kok iso, Mak? Iya kan semua kan dari kamu, biar bisa gini cantik ya dari kamu. Bisa beliin baju gitu kan dari Inul gitu. Deso ini kalau ngomong ini ya nggak bisa ngomong. Angel pemirsa. Oke. Tapi nggak apa-apa ya. Bagi saya itu emak saya itu ya orang yang tidak banyak bergaul kecuali ibu-ibu pengajian ya di kampungnya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Apa namanya kalau di Jakarta itu memang tidak punya teman, tidak bergaul ibu saya gitu. Jadi kalau datang ke sini paling juga untuk medical check up, terus ketemu anak, udah gitu aja gitu. Nah, menurut sampean, Mak, wajahku ini mirip Mak apa mirip Bapak, Mak? Sama kayak bapak. Ya bapak. Masuk nggak mirip sampean, Mak? Iya. Berdua. Iyalah, kan bikinnya berdua ya guys. Ya jadi alhamdulillah kata orang tuh ya. Hidungku itu Mak operasi. Enggak. Coba lihat, Mak. Oh ya pemirsa, hidungnya itu asli tuh. Mancung, ya kan? Bapak saya itu lebih mancung lagi. Bapak saya itu kayak hampir kayak orang Arab ya. Ya, muka wajahnya itu beliau itu kayak orang Arab campur India gitu. Hidungnya panjang banget, mancung sekali. Gitu. Jadi saya tidak ada di Permak ya, Mak, sampai hari ini. Mak, biar pemirsa tahu nih, kebiasaanku itu kalau waktu kecil itu sing bikin sampean kesel, bikin mangkel, itu apa, Mak? Cerita no, Mak. Memang dulu ya kerja keras ini. Kerja. Membantu orang tua gitu. Cuma sebelnya ya gitu kalau Apa? Gak apa-apa ngomong aja.
Ya dulu sama pacaran sama Mas Adam itu dulu. Oh, guys. Beda agama, guys. Iya, cuma Orang ya Chinese, guys. Terus nggak apa-apa, ikut sepenting ikut saya, ya saya bolehin, saya terima gitu dulu sama Mas Adam. Mas Adam orangnya baik gitu. Dulu kalau ngajarin, maksudnya biar aku nggak dibawa lari, jadi Iya. kita berdua itu kalau udah nikah ikut simak. Tapi Iya. ternyata hidup berkata lain, guys. Jadi saya dibawa Mas Adam pulang ke rumahnya. Tapi kan kebetulan emak saya itu apa namanya, adik-adiknya banyak, anaknya Iya. banyak ya. Jadi masih ada hiburan lah gitu. Nah, sing bikin emak happy gue apa seneng ngono mak, apa mak yang bikin sampean seneng, yang bikin sampean happy apa? ya bikin happy ya kalau kesini ya, keseneng kesini, kalau kangen sama Inul saya kesini happy, kalau kesini pasti diajak jalan-jalan sama Inul gitu. Kan ngomongnya itu nggak ada yang Bisa. ekstrim kan, datar aja. Waktu kecil gimana mak? Aku waktu kecil ya apa? Waktu kecil ya kerjanya keras, bantu saya, kalau tak suruh apa-apa ya mau, kan adiknya banyak, adiknya 6 saudara ini, jadinya Inul yang kerja keras itu, tak suruh apa-apa ya mau, ya nyuci itu, kalau nyuci minta baterai gitu Mas, kalau ndak ada baterainya nggak mau nyuci karena denger kan nyanyi Radio. di radio. Iya, kalau sudah denger radio, sudah denger kok nyanyi terus, apa kamu kepingin jadi penyanyi gitu dulu itu. Upah. Jadi aku itu adik saya Minta kan upah beli banyak ya. baterai gitu radionya. Adikku kan banyak ya. Terus aku anak pertama. Jadi pagi habis sholat subuh itu ya semua yang ngurusin adik-adik nimba, supaya adik-adik itu mandinya udah nggak kelamaan langsung jebur-jebur gitu. Jadi nimba adik-adik mandi. Habis itu udah pada siap, pada pergi nyiapin, emak nyiapin sarapan. keperluan sarapan. Aku apa namanya mencetin kacang. Jadi kita berdua itu kolaborasi yang sangat klop. Jadi anak pertama sama ibu itu bikin kacang buat tambahan kehidupan sehari-hari, maklum ya. Jadi ya kacang itu ada cobek gede ya, dikasih air panas kacangnya, nanti kan melepuh tuh, melembung, ditaruh di layah itu ya, dicobek itu ya, terus dipelintirin, diuyak-uyak gini tapi pakai tangan. Jadi tanganku tuh sampai habis melepuh, sampai ngelupas gak karuan gitu, kasar gitu, udah sampai ngelongkop gitu ya. Itu kalau sekolah aku nggak berani salaman sama guru karena tahu tanganku kasar banget kan. Itu dijual. Kalau nggak mau bantu nggak bisa ngasih saku. Jadi Dikasih, iya, jualan kacang, es lilin, kayak gitu-gitu. Kacang mente gitu. Iya, sampai sekarang ini kalau duitnya udah banyak tapi nggak mau ini, masih tetap jualan kacang mede. Jadi kalau udah mau lebaran, tahun baruan kayak gini tuh di rumah itu udah terima pesanan kacang mede ya. Itu. Terus sifatku tuh mirip sopo mak, sampean apa bapak mak? Bapak meneng kayak aku gondongan. Kadang-kadang gondok ya. Ngerti nggak bahasanya pemirsa? Jadi ngambekan. Jadi emak itu sifatnya kayak aku kayak emak gitu, suka ngambekan. Tapi ntar aku tanya sama Mas Adam kapan waktu ya kita ngobrol ya. Kira-kira aku ngambekan nggak? Cuman memang jadi anak pertama itu enak nggak enak lah gitu. Kalau ngomongin ngambekan, mungkin kalau ngambek itu ada satu peristiwa yang sampai hari ini nggak saya lupakan. Jadi setiap makan itu namanya telur seperempat itu kan dijembreng gitu kan, digoreng terus dipotong-potong, dibagi satu iris gitu. Ada satu yang bikin aku sampai hari ini tuh aku tetap mau makan ikan itu karena satu ikan itu dipotong jadi 4, potong kepalanya, badannya dua iris sama buntut kan 4 kan ya. Nah itu tuh aku kalau makan sebelum adik-adik makan, aku makan duluan itu tanganku dicubit,
taruh gitu. Ingat nggak? Halo? Karena ndak ada, cuma sedikit. Kalau dimakan sendiri kan temannya nggak kebagiannya. Jadi Ikan dikit dimakan sendiri. enggak lah. Kan ikan mujair itu seperempat itu isinya pira sih, Mak? Telur atau Pak? Apa Ikan mujair itu 4, ya kayak telur lah. Nah, ikan mujair itu yang kecil-kecil dapat 4, kalau yang gede-gede dapat 3 gitu. Kalau digoreng itu kan dipotong-potong ya, dibagi sama adiknya pakai sambal kecap gitu. Ya udah. Kalau aku nungguin adik-adik kelamaan kan, jadi aku ngambil lebih dulu, lebih banyak maksudnya. Biar dapat banyak ternyata. Dihitung, taruhnya. Jadi aku kalau ikan dapat dibawain ikan mujair itu aku suka ngercandain, taruh. Mak, istiling dah. Respon sampean waktu pertama kali aku jadi penyanyi dangdut ya apa, Mak? Jadi penyanyi dangdut sing wis heboh ngono, Mak. Sampean kan nggak pernah ngeterno aku nyanyi toh? Pernah. Ya. Ke Sukoharjo itu. Ya cuman itu doang. Maksudnya kemana-mana setiap hari kan Enggak. Mas Adam toh. Iya. Lah pas lagi heboh-heboh sing bapak sampai Enggak. gue VCD-ne iku. Waduh anakku rek nyanyine kok ngono kok. Ya kelihatan badannya. Kelihatan pusernya. Pusernya dulu. Badannya kok gitu gitu. Pakai celana pendek. Pakai celana pendek gitu. Celananya Terus sampean ya apa? jengkel. Terus gimana anak saya kok gini pakai celana pendek, sepatunya panjang Kayak gitu. rocker gitu loh. Rocker gitu. Rocker gitu. Namanya bapaknya kan ke masjid, nggak pernah telat, anak saya gini terus gimana ini? Ya, terus gimana lagi? Terlanjur sudah dibiarin lama-lama. Pas jadi penyanyi itu mungkin dilema kali ya, karena bapak saya itu juga orang yang sangat diem. Orang tuh bapakku tuh orang yang sapan. apa ya, nggak banyak omong lah gitu. Jadi kadang jalan aja lihat ke bawah gitu, benar-benar muslim banget lah gitu, orang yang ya bukan nggak tahu fanatik apa gimana ya gitu. Cuman kalau sama agama itu kuat banget, kental gitu. Jadi kalau lihat anaknya pas jadi penyanyi dangdut itu kayak ikhlas nggak ikhlas gitu. Seringkali kalau pas pulang nyanyi itu suka ditungguin malam, ya udah disiapin batu bata gitu mau dilempar. Jadi aku tuh kalau udah bapakku udah bawa batu gitu di pinggir depan rumah gitu, aku nggak berani tidur rumah ya, Mak. Tidur Ya, neng di kan gara-gara kamu bajunya hilang itu nangis berisik, jadinya sama bapaknya nggak boleh pulang, suruh pergi, cuma perginya ke rumah saudara yang punya orkes itu. Ya iyalah, masa aku tidur di jalan raya. Ya maksudnya aku gak nang dindi senang. Iya, jadi aku itu kalau Rumah nyanyi yang itu kan saudara itu. bawa baju gitu. Kalau nyanyi bawa baju, nah bajunya itu dibawa tas gitu. Terus waktu pas nyanyi hilang gitu. Ya udah, pulangnya kan malam tuh, karena sambil nyari kan. Ya udah, akhirnya kan kemalaman pulangnya. Sama bapak nggak boleh pulang. Sebenarnya yang dikulik-kulik banyak, cuman aku mau translate-nya gimana ya pemirsa? Karena emak saya tuh lebih paham aku ngomongnya bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia gitu. Jadi mohon maaf ini, nanti translate-nya di sini aja ya. Ngomongnya aku tak ngomong bahasa Jawa karena emakku bahasa Indonesianya juga kurang paham gitu. Jadi nek zaman biyen niku pas terima aku nyanyi neng jauh-jauh gitu mulai nih sampai isu-isu ngono, pikirannya sampeyan apa, Mak? Ya pikirannya nama orang tua ya gimana ya, pulang berangkatnya sore pulangnya pagi, ya was-was namanya orang tua. Denger ya guys, jadi saya itu kalau nyanyi, Hati-hati, saya itu kalau nyanyi berangkat sekarang, pulangnya besok. Kenapa? Karena zaman dulu tuh kalau nyanyi nggak kayak zaman sekarang anak-anak kayak Monata, kayak Adela. Kalau zaman dulu tuh orkes-orkes zaman dulu tuh ya, zaman Putra Buana, terus zamannya
orkes lawas lah gitu. Itu nyanyinya itu kadang sampai di gunung-gunung, ngerti nggak? Jadi nyanyinya di pedalaman-pedalaman. Jadi salah satu pedesaan misalnya di Gunung Penanggungan gitu tuh, di lerengnya Jope itu jauh-jauh ada yang ke Bromo. Lah ke Bromo itu kan jalannya liku-liku kan. Lah saya kan nggak punya mobil, saya itu numpang. Jadi kalau kalau naik mobil itu kan satu truk rame-rame sama alat sama inilah. Kalau saya pulang sendirian kan nggak tahu jalan, honor juga kan nggak mumpuni untuk honornya paling piro lah, paling berapa ya, 10.000, 15.000. Zaman dulu itu nyanyi tuh honornya segitu, 25.000 itu kalau nyanyinya itu daerah Malang pegunungan yang jauh itu. Nah itu pulangnya kenapa malam pagi, jadi bapak saya itu takutnya saya itu dibawa Mas Adam, karena yang nganterin kan Mas Adam kemana-mana itu, ini masih pacaran ya, Mas Adam semua yang nganterin. Jadi kalau nyanyi ke gunung-gunung itu kan kadang orkesnya itu alatnya itu kan nunggu dimasukin ke truk tuh. Nah kadang-kadang kita nunut di situ rame-rame sama sinden yang lain kan, kayak gitu. Jadi nanti turun di perempatan. Nah perempatan itu kan kadang kalau udah jam 2 malam 3 malam itu kan udah nggak ada mobil lewat. Jadi kadang-kadang kita itu nunggu di trotoar, di pinggir trotoar itu lama gitu, sampai nunggu ini ada kayak pick-up orang yang bawa cabe, bawa apa gitu ke pasar gitu tuh. Aku numpang di situ lagi, baru sampai di perempatan Japanan aku jalan ke gang gitu ke rumahku. Nah kenapa bapakku itu nggak seneng gitu ya, karena itu aku nyanyi dangdut tuh memang mungkin dalam pemikirannya aku nakal, terus ya apalah gitu kok, pikirannya tuh negatif gitu, makanya bapak itu nggak seneng gitu. Tapi aku pernah janji sama bapak, bapak suatu saat akan bangga, karena nggak semua penyanyi dangdut itu bisa ditidurin. Kalau aku ditidurin sama Mas Adam ya kan, mungkin aku sudah hamil bolak-balik, tapi bapak lihat kan aku tuh istilahnya kalau mau dites ke rumah sakit aku masih perawan ting-ting, aku bilang. Mas Adam itu juga orangnya komit gitu. Ya namanya orang pacaran, paling pacaran juga cipika-cipiki aja gitu. Memang benar-benar dia niat mau dijadiin istri, makanya dijagain gitu. Kalau menurut aku ya, karena walaupun pulang malam, pulang pagi pun juga, pulang pagi nggak tidur, nggak nempel ke villa, ke hotel, kan ada kalau di tempat saya itu hotel-hotel kayak hotel-hotel Melati, hotel Mawar Berduri kayak gitu kan ada kan ya, yang semalamnya 100.000, tapi saya nggak pernah mengenal itu gitu. Pacaran sama Mas Adam itu nggak pernah dibawa kayak gitu, karena memang setelah sampai di trotoar itu ya kita nunggu ada mobil baru numpang gitu. Jadi emang benar-benar ngemper banget lah istilahnya kayak gitu. Nah orang tua saya itu nggak tahu kayak gitu, taunya dikira kemana gitu. Delok aku kayak gini saiki sampean ya apa, Mak? Ya senang. Ya bangga punya kayak gini. Sekarang sudah tambah sukses. Gini tuh apa? Sudah sukses, tambah sukses ini. Amin. Cuma enggak sudah ditinggal bapaknya ini. Kalau ketahuan bapaknya tambah bangga punya anak, tambah sukses gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, doanya bapak kan juga udah diterima sama Allah kalau anaknya sudah hidup bahagia. Nah, terus orang tua, nah menurut sampean Ming itu kayak apa, Mak? Ming itu namanya Adam. Jadi Mas Adam itu nama Chinese-nya itu Tan Kwok Ming, jadi panggilannya itu Ming gitu. Jadi bahasa Chinese-nya itu sehnya dia itu Tan, jadi Tan Kwok Ming gitu, panggilannya Ming. Bahasa Indonesianya adalah Suming Harto. Sebenarnya nggak ada yang namanya Adam tuh, namanya Suming Harto. Bapak saya itu kalau manggil bukan Ming tapi Har gitu, Suming Harto gitu, namanya Har. Bapak saya kalau panggilannya Har, tapi kalau ini emak panggilnya Ming gitu, karena udah dari pertama kenal tuh udah namanya Ming gitu. Menurut sampean Ming itu ndek di mata sampean itu ya apa, Mak? Ya wis mulai kecil kumpul sama Inul ya kayak anak saya sendiri gitu. Bukan saya anggap menantu, mulai kecil
udah mau nyanyi mau apa saya yang mau tanya mau kemana nyanyi kemana gitu. Kalau yakin mau mak nyanyi ke sini gitu. Yang dianterin, untungnya ada yang nganterin. Ada yang nganterin. Ini cuma hati-hati, saya bilang gitu. Ya mulai kecil dulu zaman berikan sampai saya putusin ya. Dulu pacaran tuh dibikini apa itu break itu. Saya putus kabelnya itu. Jadi ceritanya ya tak translate ya. Apa? Nah ya, dulu itu dibikini orari gitu loh, yang break-breakan itu dulu. Orari. Tapi ya. kalau orari sekarang kan pakai ada alatnya kan. Kalau zaman dulu itu bikin. Jadi sekampung itu bikin semua pakai kabel ngolor gitu loh, kontak-kontak gitu. Halo. Kontak-kontak. Ya, kenalan ada siapa itu. sini kenalan dong. Udah ada yang jagain belum ini kampung nih halo gitu. Ya kayak gitu. Tapi semua itu jalurnya masang tuh dari kampungku sampai kampung sebelah sampai kampungnya Mas Adam. Nah gitu. Nah bapakku tuh juga suka ini sama orang-orang tua juga suka ngobrol. Iya saya tuh ngobrolnya di sini. Gitu. Istilahnya nggak usah ketemu di rumahnya. Ya udah kontak-kontakan aja. Dul, ono nggak Dul gitu. Oh ada paman gitu, kayak gitulah ngobrol lah gitu. Nah kebetulan pas untuk kaula mudanya aku gitu. Nah aku itu suka main juga kalau bapakku lagi off gitu, alatnya tak pakai gitu loh. Main kontak-kontakan gitu. Ternyata Mas Adam itu juga main kontak-kontakan. Nah connect lah gitu ceritanya. Akhirnya kenal. Jadi ngobrol lah sampai malam gitu. Nah mungkin ya si mbok emak ini ya kan berisik banget ya. Putus. Tahu-tahu kabelnya di kampung itu di tengah diputus, jadi pedot kabel. Jadi kok nggak ada suara. Astagfirullahaladzim, kamu ini tadi Bapaknya ikut. Cuma saya nggak Jadi suka. sebel, ini nggak suka. Dikiranya bapak itu halo-halo mau pacar lagi gitu. Karena kan banyak yang ada di situ kan banyak. Jadi sekampung itu kan semua kakak kan ikut. Ya ada yang ya ada remajanya, ada yang janda lah, ada apa semua masuk jadi satu. Kalau rame itu apa namanya nggak bisa dengerin gitu, kredit gitu loh namanya. Nah ibuku itu nggak suka, emak ini nggak suka kalau lihat orang gini-gini itu apaan sih berisik. Terus ya mungkin ada jealous, ada cemburu-cemburu sosial atau apalah itu namanya ya orang tua ya. Secara bapak kan, kalau udah main begitu, oh iya betul, ngomongnya itu udah kayak gimana gitu. Itu yang bikin, yang akhirnya kabelnya diputus, digonteng mas, digonteng. Enggak, jadi beli kabelnya tuh panjang. Jadi ada yang ditaruh di atas panjang gitu, kabel remaja itu warnanya kuning, terus kabel bapak-bapak warnanya hijau gitu. Jadi nanti kalau bapak-bapak yang masuk, kalau misalnya bapak-bapak ya cek bapak-bapak itu dimasukin. Jadi yang main tuh bapak-bapak semua. Nah kalau aku mainnya kan sama anak muda remaja-remaja, jadi tak copot, tak ganti kabelnya warna itu kuning. Jadi yang main ya remaja, Mas Adam, aku ya, pokoknya anak remaja, semuanya tumplek-blek di situ. Gitu. Jadi punya komunitas sendiri. Ini yang sebenarnya Mas Adam itu juga banyak yang tidak disetujui dari kedua orang tua sebenarnya sih ya, gitu. Tapi Mas Adam itu orangnya mungkin karena dipikir ini jodohku ya udah dia pertahanin gitu. Nah kebiasaannya Mas Adam ini ya waktu pacaran ke rumah itu ngapel ke 11, rumah jam 10 udah dateng. Pagi habis jagain toko langsung pulang gereja. nang toko nunggu toko. Kalau ngapel itu biasanya maghrib, habis maghrib mah sampai jam 09.00 kan. Halo? Enggak iya jam 09.00 tapi gak waktunya terawih nggak ikut terawih sendiri di rumah. Terus gimana hatinya orang tua ya? Kon gue yo nanti perutmu tuh jebol nanti pakai begitu katanya gitu. Iki. Iki bukan rahasia mak kira. Ya kan namanya juga cinta pertama ya. Jadi melupakan segala-galanya. Ya. tetap sehat. Mati neng kok sampai nomor 100 tahun nih mak.